Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Apa kabar nih teman-teman semua? Sehat selalu pastinya kan? Wah, tahun baru nih. Kemarin brother semua kemana? Atau nggak bisa kemana-mana karena hujan seharian. Nah, kali ini di tahun yang baru ini Obrolan Fighter balik lagi menemani brother semua dengan beberapa berita hangat seputar dunia tempur. Dan langsung aja, inilah berita yang pertama. Memulai tahun 2023 dan orang-orang menantikan awal yang baru, namun justru kelas lightweight UFC dikejutkan oleh fighternya yang merupakan prospek yang sangat bagus, yaitu Damir Ismagulov. Membuat keputusan yang sangat amat mengejutkan. Gimana enggak? Di saat banyak fighter senior yang menunjukkan penurunannya, mulailah banyak fighter baru berdatangan. Salah satunya Damir ini. Namun justru di saat lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba memutuskan pensiun. Kekalahan MMA profesional kedua Ismagulov terjadi saat melawan Arman Tsarukyan beberapa minggu yang lalu di UFC Vegas 66. Fighter berusia 31 tahun itu tampaknya akan menjadi andalan kelas lightweight meski mengalami kemunduran saat melawan Arman Tsarukyan. Namun pada hari tahun baru, Ismagulov mengejutkan para fans MMA dengan sebuah pengumuman di platform media sosialnya. Damir Ismagulov menyebutkan berhenti setelah kekalahan dari Arman Tsarukyan. Dalam postingan Instagram baru-baru ini, Ismagulov mengumumkan pengunduran dirinya dengan berkata, "Sayangnya, karena keadaan dan masalah kesehatan, saya terpaksa mengakhiri karir olahraga saya. Terima kasih kepada semua orang yang bersamaku terlepas dari hasil pertempuran yang benar-benar sakit dan khawatir. Itu adalah perjalanan yang menarik, momen untuk diingat. Beri semua orang pelukan." Namun belum jelas cedera atau penyakit apa yang membuat Ismagulov berhenti. Setelah kemenangannya atas Moises pada Agustus 2019, ia absen hampir 2 tahun penuh dari oktagon karena berbagai masalah cedera yang dirahasiakan. Damir Ismagulov melakukan debutnya di UFC pada Desember 2018 dengan kemenangan atas Alex Gorgeous. Sebelum dia menandatangani kontrak dengan UFC, dia mendapatkan gelar kelas lightweight di promotor M1 dengan mempertahankan sabuknya 3 kali. Meski kalah dari Arman Tsarukyan, Ismagulov tidak kehilangan banyak posisi di deretan ranking UFC, yang mana dia berada di ranking 12. Namun menurut gua nggak percaya 100% Ismagulov pensiun karena kesehatan. Pasalnya, seringkali fighter asal pecahan Uni Soviet menyatakan pensiun selalu karena kesehatan. Seperti halnya Zabit Magomedsharipov yang katanya karena kesehatan, namun kenyataannya ia kecewa karena perlakuan UFC soal title fight. Kabar selanjutnya, Alexander Volkanovski telah mengakui bahwa statusnya yang diunggulkan sepenuhnya dibenarkan menjelang pertempuran terbesarnya dalam karirnya ini. Volkanovski telah menduduki tahta kelas featherweight sejak 2019. Nah, tahun 2022 ini secara luas dilihat sebagai tahun di mana ia memperkuat tempatnya dalam perebutan status GOAT divisi berkat kemenangan dominan ketiganya atas Max Holloway. Di balik itu, fighter Australia itu berharap tahun baru akan membawa keberuntungan yang lebih besar lagi dalam bentuk kehebatan soal double champ di UFC 284 bulan depan. Volkanovski akan menantang Islam Makhachev. Terlepas dari kredensialnya di kelas featherweight, pengalaman masa lalu berkompetisi di kelas yang lebih tinggi, rekor UFC yang tak terkalahkan, dan kemenangan beruntun 22 pertarungan yang aktif, tapi Volkanovski tampaknya dianggap sebagai underdog oleh banyak orang di komunitas MMA. Ini tentu tercermin dalam peluang betting odds, dengan Volkanovski saat ini duduk di angka plus 275, melawan Islam Makhachev yang sebagai favorit di angka minus 330. Volkanovski menyambut keraguan yang meluas selama wawancara baru-baru ini dengan John Hyun Ko dari The All Star. Volkanovski membahas tantangan yang dia hadapi pada 11 Februari mendatang dan persepsi publik tentangnya. Setelah mencatat bahwa dia menikmati kesempatan untuk menyelesaikan misi yang dianggap mustahil oleh banyak orang, Volkanovski mengakui bahwa keraguan orang tentang peluangnya dapat dibenarkan. Tapi dia meminta para haters untuk mempertahankan sikap yang sama terhadap tak terkalahkannya Makhachev seandainya dia membuktikan bahwa mereka salah. Kata Volkanovski, "Saya ingin tantangan. Saya ingin tantangan. Tantangan ini membuat saya lebih baik." Ia duduk di sana
dan melindungi catatan tidak pernah kalah seperti saya. Setiap pertarungan adalah resiko. Saya lebih suka mengambil tantangan yang lebih besar, tantangan yang menurut orang-orang tidak dapat dilakukan. Pada akhirnya itu hanya membuat Anda maju. Saya tidak gugup di bawah tekanan seperti itu. Saya siap untuk tantangan. Ini hanya kata-kata yang saya sampaikan kepada semua orang. Orang-orang akan berpikir itu tidak akan terjadi. Orang-orang akan meragukan saya. Dan memang seharusnya begitu. Itu bukan tantangan yang mudah, tapi ingatlah bahwa Anda menempatkannya di atas tumpuan ini. Bertingkah seolah itu tidak dapat dilakukan. Ingat saja itu. Jangan lupakan itu. Saat saya menyelesaikan pekerjaan ini, jangan mulai mengubah narasi ini. Selain ingin menambahkan sabuk juara yang berbeda di kandang sendiri bulan depan, Volkanovski juga akan mempertaruhkan mahkota pound for pound. Jika semua berjalan dengan baik untuk Volkanovski, dia akan meninggalkan oktagon di UFC 284 dengan sepasang gelar dan status pound for pound utuh. Kabar selanjutnya, trilogi acara utama UFC 286 antara Leon Edwards dan Kamaru Usman terus diragukan peluangnya untuk terjadi. Dalam artian, bisa nggak ya? Setelah front kick hujan SMRI menyebabkan salah satu knockout paling mengejutkan sepanjang sejarah, tidak butuh waktu lama bagi UFC untuk mencoba membukukan pertarungan ketiga antara raja kelas welter baru yaitu Leon Edwards dan mantan juara Kamaru Usman. Pertarungan tersebut diperkirakan menjadi headline UFC 286 di Inggris dengan harapan sang juara mempertahankan sabuknya di depan penonton tuan rumah di Wembley. Namun ternyata main event UFC 286 yang diusulkan antara Leon Edwards dan Kamaru Usman ini mungkin tidak akan pernah terjadi sama sekali. Terlepas dari mantan manajer sang juara yaitu Ali Abdelaziz menyangka rumor bahwa Usman menderita efek berkepanjangan dari cedera tangan dan mungkin perlu dioperasi lagi, karena terlihat baru-baru ini mengenakan penyangga pergelangan tangan. Usman hadir di acara Africa Face Off FN saat dia berbicara kepada orang banyak. Disinilah legenda Twitter MMA Kaposa melihat mantan juara Kamaru Usman dengan penjepit di pergelangan tangannya. Tampaknya menunjukkan efek yang tersisa dari cedera tangan yang telah menjadi masalah terus-menerus yang bahkan mengakibatkan Usman harus dioperasi Februari lalu. Namun hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah trilogi ini akan terjadi? Kalaupun tidak terjadi, gue berharap Khamzat Chimaev langsung diberi title fight karena terlalu mubazir. Jika fighter seberbakat dan segila Khamzat Chimaev belum juga merasakan sabuk juara yang sesungguhnya, mumpung masih sehat-sehat aja, karena kita nggak tahu kalau nanti kesehatan Khamzat masih stabil atau enggak. Ya jangan sampai Khamzat Chimaev merasakan apa yang Dustin Poirier dan Tony Ferguson rasakan, yang siapapun mengakui bahwa mereka sangat pantas merasakan sabuk juara yang sesungguhnya. Namun hingga detik ini, mereka hanya bisa merasakan sabuk interim. Dan kalau ada yang bilang, lawan Colby dulu lah, lawan Shavkat Rakhmonov dulu lah, ya kalau menurut gue terlalu mubazir jika Khamzat sudah ketemu duluan dengan Shavkat Rakhmonov hanya untuk perebutan ranking tertinggi. Karena tentu, pertempuran mereka adalah dream fight, jadi sebaiknya langsung di total fight, supaya lebih greget, seperti halnya Islam Makhachev yang akhirnya bertemu dengan Charles Oliveira di puncak karirnya Charles Oliveira. Nah itulah obrolan kita hari ini. Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.